Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tugas besar 2 dari mata kuliah perancangan basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Tarawandi, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Mercu Buana. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsional diferensi. Apa itu fungsional diferensi? Fungsional diferensi adalah ketergantungan yang terjadi antara atribut-atribut dalam suatu entitas basis data yang baik. Dalam satu entitas atau tabel hanya ada satu ketergantungan fungsional atau disebut dengan basis data normal. Lalu ada dua jenis diferensi data. Yang pertama ada diferensi fungsional. Diferensi fungsional adalah suatu atribut Y mempunyai diferensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Lalu yang kedua adalah diferensi transitif. Suatu kondisi di mana A, B, dan C masing-masing ada kumpulan atribut. Satu atau lebih atribut dalam suatu relasi sedemikian rupa sehingga apabila A ke B dan B ke C, maka C disebut bergantung secara transitif pada A melalui B asalkan A tidak bergantung secara fungsional pada B atau C. Selanjutnya, penjelasan tentang IRD. IRD atau bisa disebut Entity Relationship Diagram, juga dikenal sebagai IR diagram atau model IR. Jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. IRD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas ini. Selanjutnya adalah transformasi IRD ke LRS. Pembuatan rancangan basis data untuk sistem informasi manajemen aplikasi. Permainan edukasi ini diawali dengan membuat Entity Relationship Diagram atau IRD, yang kemudian dirubah menjadi Logical Record Structure, yaitu LRS. Gambaran dari LRS tersebut akan menghasilkan sebuah tabel relasi basis data. Tabel basis data tersebut kemudian dinormalisasi untuk mencegah terjadinya duplikasi maupun redundansi data. Dan selanjutnya adalah kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tepat dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data ini sangat membantu analis sistem dalam mendefinisikan data yang mengalir. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal, dan ini adalah latihan membuat normalisasi dari form varia baby shop. Ini adalah formnya, dan hasil dari normalisasinya ini. Pertama ada anomali. Anomali itu dari bentuk form tadi diubah menjadi tabel-tabel seperti ini. Nah, tapi tabel ini masih acak-acakan, belum tersusun. Lalu dibuatlah normalisasi 1NF. Nah, ini di 1NF ini tabelnya sudah lebih terstruktur dan data-data atau duplikasi data sudah dihilangkan. Selanjutnya setelah membuat 1NF, kita membuat lagi normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF itu memecahkan dari normalisasi 1NF tadi. Tabel-tabelnya lebih terperinci lagi. Dan mendapatkan tabel nota pembelian, nota barang, nota total pembayaran, dan tabel pembayaran. Tidak hanya itu, ada juga normalisasi 3NF. Di sini lebih terperinci lagi, pemecahan lagi untuk menghilangkan atribut yang ketergantungan terhadap
primary key-nya. Oke, ini ada tambahan di sini tabel pemesanan, yaitu pemecahan dari tabel total pembayaran sama total pembayaran. Oke, selanjutnya ada latihan membuat IRD, dan ini adalah contoh soalnya. Seorang pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai, nama, tanggal lahir, dan keterampilan berbahasa asing. Dan hasil IRD yang telah dibuat adalah ini. Entitas, pegawai, dan bahasa asing, yaitu ini entitasnya, pegawai, lalu berbahasa asing. Atribut key-nya ada nomor induk, atau bisa disebut kunci atributnya. Lalu relasinya adalah keterampilan yang di tengah ini. Lalu anggotanya ada nama dan tanggal lahir. Ini hasil IRD yang telah dibuat. Oke, selanjutnya soal yang kedua membuat IRD adalah ini. Entitasnya ada dosen, proyek. Lalu ini relasinya mempunyai, melibatkan, dan dikepalai. Ini ada atributnya adalah profesor, banyak dosen, dan ini. Oke, selanjutnya adalah soal transformasi dari IRD. Ini soal yang berbeda. Jadi kita sudah membuat IRD-nya, lalu ditransformasikan atau membuat relasinya. Ini ada penjelasan dari tabel-tabelnya tersebut. Ada tabel pasien, tabel catatan medik, tabel dokter, tabel detail penyakit, transaksi, dan tabel obat. Lalu hasil transformasinya adalah ini. Atau mendapatkan relasi-relasi dari antar tabel tersebut. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya membuat lagi normalisasi dari form ini, form Surya Gemilang Motor. Ini adalah kwitansi, bukan form. Pertama-tama kita membuat normalisasinya. Seperti tadi, kita pecahkan dulu menjadi tabel. Di sini ada anomali itu pemecahan dari kwitansi tadi menjadi tabel-tabel tapi belum terstruktur. Setelah itu kita membuat normalisasi atau NF, ya, itu menghilangkan duplikasi data. Setelah selesai, lanjutkan ke normalisasi 2NF agar tabelnya lebih terperinci lagi. Saya mendapatkan 3 tabel ini, ada tabel nota penjualan, tabel jenis penjualan, dan tabel spare part. Tapi di sini masih belum terperinci. Ada lagi ini normalisasi 3NF. Di sini tadi pertama-tama di normalisasi 2NF cuma mendapatkan 3 tabel. Nah, setelah dipecahkan lagi di sini mendapat 5 tabel, ada tambahan tabel keterangan kendaraan dan tabel penjualan. Nah, itu adalah fungsi dari normalisasi. Oke, selanjutnya adalah membuat IRD-nya dari kwitansi tadi. Kita mendapatkan entitas jenis penjualan, spare part, ketergantungan, penjualan, dan nota penjualan. Dan ini ada relasinya, mempunyai, bagian, dijual, dan mempunyai. Ini yang digarisbawahi adalah primary key-nya dari setiap entitas. Ini ada jenis menjadi primary key. Kalau di sini spare part ada nomor rangka. Kalau di keterangan kendaraan ada nomor mesin sebagai primary key-nya. Oke, ini adalah bentuk IRD-nya. Selanjutnya adalah hasil IRD ke LRS. Nah, ini LRS adalah relasi dari setiap tabelnya, membuat relasi, ya. Dan ini hasil relasi-relasi dari setiap tabel. Ini seperti tabel keterangan kendaraan berelasi ke tabel spare part, ya. Ini nomor mesin sebagai foreign key. Nah, dia berelasi ke
di sini. Oh maaf, nomor mesin di sini sebagai primary key, lalu nomor mesin di sini sebagai foreign key. Itu untuk relasinya. Oke, setelah itu membuat kamus data. Kita membuat kamus data. Kamus data itu lebih terperinci lagi. Jadi dari setiap atribut dijelaskan maksudnya apa. Nah, lalu kamus data itu ada 3 bagian. Tabel header, tabel isi, dan tabel footer. Tabel header mendapatkan 2 tabel, yaitu tabel jenis penjualan dan tabel penjualan. Lalu isinya adalah tabel spare part dan tabel keterangan. Nah, seperti di sini, nomor rangka dijelaskan isinya ada 15 digit. Lalu jenis tipe dijelaskan jenis kendaraan dan kodenya. Lalu tahun dibuatnya kendaraan. Selanjutnya dari footernya ada tabel nota penjualan. Nomor kwitansi 15 digit, ini tanggal, ada tanggal, bulan, dan tahun. Oke, sekian dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.